sudah ngerasa yang baik itu nyaman di hati, yang tidak baik itu tidak nyaman. Itu sudah pasti terhindar dari barang haram, pasti terhindar. Karena udah tidak enak, tidak senang. Berarti ini nggak senang. 21 itu loh, namanya tok itu loh di telinga wis gak enak. Apalagi pingin lihat, di telinganya udah gak enak. Kok iso? Rasa itu. Rasa. Udah nata rasanya di hati untuk yang tidak cocok ke jalan Allah sudah jadi gak enak. Yang cocok ke Allah jadi enak. Ya, dan seterusnya. Kalau sudah jadi rasa, baru akan muncul perbuatan. Maka ketemu harta yang bukan haknya, ya udah ngambil. Meskipun tidak ada yang tahu, kalau dimanipulasi tidak ada orang yang paham, tetap tidak ngambil. Tidak, ini urusannya serius dengan Allah. Karena ngelihat harta begitu itu kayak bangkai, busuk, nanah. Terus untuk apa? Mau dimakan dah bangkai, busuk, darah, nanah itu. Ya enggak pingin. Ya wis enggak kepingin, akhirnya ditinggal. Loh itu terus jadi perilaku. Kalau ini terus dilakukan terus-menerus baru terbiasa. Kalau kebiasaan ini sampai menyatu di dalam diri kita, sampai kita enggak seneng kalau enggak begitu, karena selalu begitu, baru namanya akhlak. Ya, baru namanya akhlak. Ya. Makanya akhlak itu enggak bisa kalau enggak nempel. Enggak bisa, karena harus pembiasaan. Ya. Harus pembiasaan. Kepingin jadi orang alim, ya sampean harus nempel orang alim. Maka kata para ulama, enggak bisa orang itu bahagia di sisi Allah kecuali dia selalu menempel dengan orang yang mendapat kebahagiaan dari Allah. Kalau enggak bisa, gitu ya. Karena ilmunya ilmu tempelan. Nempel itu namanya suhbah. Orangnya disebut sahabat. Ya, sahabat. Karena itu semua yang nempel ke Rasulullah namanya sahabat. Itu kiai-kiai nirunya santrinya terus didekatkan. Jadilah pondok. Nah gitu sebenarnya. Itu niru suhbahnya Rasulullah. Apa nanti kalau nafsu sudah terdidik akan ada yang menyeru dari arah hati, kata Syekh Abdul Qadir. Bagaimana seruannya? Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wis selesai. Didik nafsunya selesai. Jangan diterus-teruskan puasanya sampai ekstrim, jangan. Jangan diterus-teruskan bangun malamnya sampai tidak tidur-tidur, jangan. Jangan diteruskan nanti lupa istrinya, jangan sampai begitu. Ya, karena Gusti Allah itu juga sayang, gitu ya. Nafsu itu juga harus diberikan hak-haknya. Mata punya hak untuk ditidurkan, perut punya hak untuk diberi makan, ya, dan seterusnya. Maka ditarik kembali supaya tidak kebablasan. Karena setan itu kalau orang itu tidak bisa disuruh berbuat haram, sangat bagus kendalinya, maka setan biasanya menjerumuskan dengan berlebih-lebihan di dalam hal yang halal tapi nabrak hal-hal yang penting. Berlebih-lebihan di dalam mengerjakan yang sunnah tapi nabrak yang wajib. Itu bahaya. Itu juga tipu daya setan. Serius mengadakan qiyamul lail berjamaah tapi kemudian subuh hilang kabeh. Nah itu tipu daya setan. Ya. Bagus di dalam bicara tentang perhatian terhadap sosial kemasyarakatan tapi keluarganya amburadul. Ya itu kena tipu setan. Ya. Bagus melakukan empowering masyarakat tapi ke orang tua tidak ada taat-taatnya. Dari situ ketipu setan. Jadi setan itu kalau nipu orang alim tidak bisa ditahan dari perbuatan buruk, maka perbuatan baiknya dibablasit tapi kemudian meninggalkan yang lebih utama.
Innama yaji'u hadzal khitabu minal haqqi azza wa jalla. Sesungguhnya pernyataan itu tidak datang dari mana-mana, dia datang dari Allah Ta'ala. Kapan datangnya? Ba'da taharatiha minal akdari, setelah sucinya nafsu minal akdari dari kotoran-kotoran. Wadzaubani syarriha, dan setelah melelehnya keburukan nafsu. Wasimanul qalbi, adapun gemuknya hati. Teman pingin gemukkan hati? Ini Sabtuan ini sebenarnya media penggemukan hati. Wasimanul qalbi, dan penggemukan hati itu bidzikril haqqi azza wa jalla, adalah dengan zikir al-haq azza wa jalla, Allah azza wa jalla. Jadi sama kalau zikiran la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu gemukkan hati. Wa ta'atihi, dan dengan taat kepada Allah, banyak sholat, itu juga gemukkan hati. Maksudnya menguatkan. Aku tidak senang gemuk-gemuk, aku senangi langsing, ruwet, tak wani zikiran. Maksudnya kuat, hati sampean kuat. Idza lam yahsul laha hadza, jika belum berhasil kamu ini, kalau belum berhasil mencapai makom ini, kata Syekh Abdul Qadir, fala tatma fi taqribiha, jangan sok-sokan kepingin mendekatkan nafsumu kepada Allah. Ya, kalau belum serius mujahadah nekuk nafsu, belum pernah serius mendidik nafsu, jangan sok-sokan membawa nafsumu ke hadapan Allah. Ya, kata Syekh Abdul Qadir, ya, ma'a kadriha, dengan keadaan kotornya, wasyarriha, dan segala keburukannya. Nafsu sik kotor, nafsu sik buruk, mau dibawa ke Allah. Kaifa yahsulu laha al-qurbu minal maliki ma'a adamit tahara minal anjas. Bagaimana bisa berhasil kedekatan dengan raja, sedangkan nafsu tidak suci dari najis? Yuk, gimana bisa dapat izin masuk ke istana raja? Kakinya baru dari comberan, bau jorok, busuk, kotoran. Tubuhnya berlumuran kotoran. Tapi minta izin maksa-maksa mau masuk ke dalam istana. Kalau kamu tahu diri, jangan dekat-dekat istana dulu. Itu loh ya, mandi dulu yang benar. Bersihkan diri yang benar. Ya, jangan berpikir mendekat dengan segala kotoran yang ada. Tapi bersihkan dulu kotorannya. Bersihkan kotoran itu apa? Bersihkan sifat buruk. Sifat buruk itu banyak, terutama 3. Kata Imam Ghazali. Pertama, al-hasadu, dengki. Yang kedua, al-kibru, sombong. Yang ketiga, ar-riya, riya. Itu hilang. Tidak boleh ada di hati. 3 itu wis da'unudol, kata Imam Ghazali. Susah obatnya. Kalau orang punya penyakit 3 itu wis percuma sama ibadah kayak apa. Dulu ya. Tidak ngefek itu ke batinnya. Dengki. Dengki itu lebih buruk dari syuh, iri. Iri itu lebih buruk dari bakhil, kikir. Kikir kepingin kenikmatan, kikir tidak mau berbagi miliknya, itu kikir. Secara fikih tidak ada masalah orang kikir. Terus apa salahnya menurut fikih? Ya gak salah, uang-uangnya sendiri kok. Tidak dikasihkan orang, ya salahmu tidak kerja, dewe gitu kan. Kikir. Ada tetangga gak makan, tidak dikasih makan. Selama sampean sudah keluarkan zakat fitrah, zakat mal, ya wes, menurut fikih mah udah gak ada masalah urusan-urusanmu. Gitu loh ya. Jadi itu fikih. Nah, tapi kalau menurut tasawuf, kikir sampai nanti, bakhil gitu ya. Bakhil. Di atas bakhil, syuh, iri. Tidak bisa nerima kalau ada orang lain
dapat kenikmatan dari Allah. Ya. Padahal semua orang menjalani takdirnya sendiri-sendiri, semua orang diberi kelebihan masing-masing oleh Allah. Loh kalau kita terus kecewa, ngelihat orang lain sukses, ngelihat orang lain dapat kenikmatan, tidak terima, itu namanya iri. Tidak boleh begini nih, kita tidak akan sehat batinnya. Wong irian, Papua sekalian. Jangan irian. Jadi orang jangan irian. Nggak usah iri, kita ini punya takdir sendiri. Nggak usah bingung, lihat orang lain nggak usah bingung. Yang penting apa yang menjadi tanggung jawab jenengan, tuntaskan sebaik mungkin. Ada waktunya sampean sukses dengan cara sendiri. Wong sukses itu nggak harus sama kok, gitu loh ya. Nggak harus sama. Terus saja istiqomah dengan apa yang sudah jadi tanggung jawabnya. Nanti akan istimewa juga. Ya. Di atas iri namanya dengki. Dengki itu parah, Pak. Dengki itu kepingin kenikmatan yang dimiliki orang lain hilang, berganti menjadi miliknya. Maka orang dengki itu penuh kasak kusuk. Orang dengki itu dipenuhi prasangka buruk. Orang dengki itu ahli melihat jeleknya orang. Orang dengki itu punya akal bulus. Padahal bulus tidak punya akal. Saya juga bingung ya. Kenapa akal bulus? Bulus ngono akali. Jadi punya kelicikan. Terus metu semua nanti. Semua sifat-sifat buruk akan ngumpul itu. Kalau orang sudah punya hasud itu semua sifat buruk ngumpul. Ngumpul. Bahaya hasud itu ya. Sampai-sampai Allah ngajari supaya kita doa dengan Quran, wa min sarri hasidin idza hasad. Orang hasud kalau lagi hasud, waduh Pak, ruwet. Orang itu kalau sudah dengki, kadang-kadang kita nggak tahu. Saya punya kakak kelas. Itu kakak kelas yang seneng saya. Dia dulu sama-sama di takmir di masjid kampus. Ini kakak kelas yang dia lulusan terbaik juga di BAI itu. Kan orangnya khusyuk, pinter kitab gitu ya. Itu kalau biasanya sudah mau nikah, dapat orang Kediri juga rencananya, tahu-tahu dia sakit keras. Sakit, dia sudah mulai jadi asisten dosen. Terus sudah jadi dosen muda. Sakit keras. Tidak sembuh-sembuh. Sakitnya aneh. Dibawa ke dokter tidak ada penyakitnya. Tapi kalau di rumah makan nggak bisa, muntah terus. Makan muntah terus. Bawa lagi. Ditanyakan ke 10 kiai, jawabnya sama. Ini dibikin tetanggamu namanya ini. Itu sampai ditunjukkan. Semuanya ngomong itu. Terus anak ini akhirnya sebelum meninggal minta dipertemukan dengan tetangga itu. Ya, terus dia minta maaf kalau punya salah. Terus diajak membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Terus meninggal. Kenapa? Anak ini diikat secara gaib ini lambungnya. Sehingga kalau makan ya tidak bisa diikat. Muntah lagi. Nanti kalau dibawa ke dokter ikatannya dibuka secara gaib. Nanti kalau sudah di rumah diikat lagi. Dia cerita ke saya itu, aku juga ngerti trik. Mungkin saya ada yang diceritai oleh dia. Ya. Salahku apa? Salahku apa? Saya tidak pernah nyala apapun ke siapapun. Anak ini baik, saya tahu anak baik. Cuma saya mikir-mikir, orang hasut itu tidak harus disalahi. Orang kalau sudah dengki itu tidak perlu salah. Kita bener aja, ya tetap aja dimusuhi. Ya.
Kita bener aja musuhi. Gitu loh ya. Susah kalau sama orang dengki itu susah. Sampean tambah sukses, tambah sukses, tambah sukses. Apa ndak di sekitar sampean ada orang dengki? Ada. Sama-sama kerja. Yang ini sukses, sukses, sukses. Temennya ndak diangkat-angkat. Memang yang ndak diangkat ini ndak benci ke sampean. Kalau dia masih rasional. Kalau nggak rasional, ini yang bikin aku ndak bisa berkarir jadi pejabat. Terus tak belikan santet, saya tak santet. Tak gitu. Ayo, saya ngomong apa adanya itu. Loh itu beneran loh, itu beneran. Makanya saya tidak ingin jadi pejabat. Saya tidak akan bocorkan, tetapi rebutan rektor itu loh santet-santetan. Oh, rektor perguruan tinggi Islam, gendeng kok. Gitu loh ya. Padahal kalau ngajar mahasiswanya pakai Quran, pakai hadis. Tapi urusan rebutan jabatan perkara lain. Gitu loh ya. Lupa agama. Pokoknya orang kalau sudah kena dunia itu, agama hilang, Pak. Agama hilang. Susah orang itu kalau tidak benar-benar komitmen ke Allah itu susah. Ya susah. Wah kalau sudah dengki itu repot. Ya, repot sudah. Bahaya dengki itu. Orang kalau dengkian terus itu ya nanti masuk jadi penyakit berat di dalam dirinya itu. Yang kedua sombong. Ya, sombong itu lebih parah dari ujub. Ujub itu bangga diri. Ya, bangga diri. Sampean pinter silahkan. Ya. Sampean hebat ya monggo. Tapi sadari bahwa itu dari Allah. Ya. Otak yang jenius itu titipannya Allah. Supaya bisa mengenali tanda-tanda kebesaran Allah dan membuat diri Anda bisa taat ke Allah. Kalau akal pinter itu tidak membuat dia tahu Gusti Allah, tahu hukum Allah, tidak membimbing dia menjadi taat ke Allah, sia-sia pinter itu. Ya. Allah ngasih harta kekayaan itu sebagai bekal untuk menuju akhirat dengan membantu perjuangan agama Allah. Kalau kaya itu cuma untuk dirinya sendiri, ya keliru lagi urusannya. Ya. Maka kalau orang mendapatkan keutamaan dari Allah, sandarkan ke Allah. Jangan dilihat sendiri. Matur nuwun Gusti, saya sudah diberi keutamaan bisa ini, terus alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, anak-anak pinter-pinter. Mudah-mudahan bisa manfaat ilmunya sampai akhirat nanti. Ya begitu. Begitu itu benar. Kalau begitu tidak bisa sombong. Ya, tetap yang hebat Allah. Kita cuma ketitipan tok. Ya. Yang istimewa Gusti Allah. Kita tidak punya apa-apa. Yang mana orang pinter, ya? Sarapnya dibelokin dikit aja udah ya, lupa semua. Ya. Sarapnya robek, pendarahan otak selesai. Selesai, ya Allah. Aduh, rawat ya. Kata dokter itu jaringan urat saraf kita itu, aliran darah kita itu berapa kali dunia kalau didawak nih. Ya Allah, ruwet sebenarnya diri kita ini kan, ya, kecuali Gusti Allah yang menjaganya. Ya, kalau enggak ya ruwet banget ya. Maka tidak perlu sombong, tidak boleh sombong. Sombong itu cirinya susah nerima saran, ya, susah nerima saran. Pokoknya dia yang paling benar, ya, yang lain goblok semua. Saya kadang-kadang bingung kalau lihat orang sombong, ya, Yesus sombong, ya. Batrul haq wa ghamtin nas. Ya. Orang sombong itu begitu. Gusti Allah saja yang maha segalanya masih mau ngajak ngomong malaikat. Ketika mau menciptakan Nabi Adam, Gusti Allah ngajak ngomong malaikat itu.
Aku mau nyiptakan khalifah fil ard. Malaikat itu loh. Kok ya cik santainya. Ya, menyanggah Gusti Allah itu. Qalu ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ayo bayangan sampean, jangankan Gusti Allah. Sampean ngomong sama saya, kadang-kadang kalau berbeda enggak berani ngomong. Terus begitu keluar, aku jane ora patek cocok karo Pak Sodik mau iku lho. Sampean ngomong. Gitu loh ya. Loh malaikat itu ke Gusti Allah berani ngomong. Ataja'alu fiha may yuf. Betapa rileksnya hubungan dengan Allah itu. Ya. Betapa dekatnya hubungan dengan Allah itu sampai begitu. Wong istri aja kalau ndak merdeka psikologinya dengan suami mau ngomong beda aja ndak berani kok. Padahal yo dikeloni bendino tapi yo gak wani ngomongnya geblek gitu dia. Saya yo apa sih kok aneh gitu loh ya. Gak boleh kayak gitu itu ya. Maka kalau sampai istrinya orang MM itu tidak berani ngomong apa aja kepada suaminya, sampai tidak berhasil memerdekakan psikologi istri, gitu loh ya. Gitu loh ya, berarti tidak berhasil. Kalau istri sih ketakutan itu tidak berhasil. Ya, harus begitu. Wah sudah berani banget Pak sampai dilawan bentino. Wah ya kebablasan lah itu. Offset itu kalau gitu kartu merah nanti. Gitu loh ya, nggak boleh offset. Tetap istri itu ngelihat suami itu seperti orang tua. Bahkan di atas orang tua. Meskipun dialognya bisa tanpa kromo inggil. Tapi di hati tetap ini lebih dari sekedar orang tua. Gitu loh ya. Tetap harus ta'zim, tetap harus hormat. Kalau suami sudah agak naik suaranya, jangan malah dinaiki lagi. Matamu dewe, mata-mataan gitu terus piye mata-mataan gini. Alah rusak kalau gini nih. Ya kak gitu, kak pernah ngaji nih. Sampean pernah ngaji bab matamu tah enggak ono. Saya ingat bapak saya dulu kalau ngajari ngaji anak-anak. Wah bisa-bisa guyon tok anaknya nawakal. Begitu ngaji ke bapak, dikerjain sama bapak saya. Tak bisa-bisa terus begitu ngaji, ayo. Dulu ngajinya Jabr ya. Atau mim fathama, tak fathata, mim domamu. Bapak udah ketawa sendiri. Terus dia bilang matamu. Ya Allah. Jadi bapak saya orang yang lucu kalau jadi tidak benar serius. Kalau ngadepi sesuatu yang susah, memang kadang-kadang harus dengan lucu. Ya. Jadi harus mampu kita ya, menahan diri untuk tidak egois. Ya. Egois itu ciri sombong. Susah nerima saran orang lain itu ciri sombong. Ya. Harus mau mendengarkan. Ya. Harus mau ngikuti. Tapi hati-hati ya, kalau punya suami yang sangat bagus itu tadi perempuan gampang melampaui batas. Gampang offset. Gitu ya, gampang offset. Mentang-mentang suaminya udah suami taat itu terus yo piye. Suaminya baik banget. Itu terus wis ben manu dhewe mangan-mangan dhewe jane. Ya jangan gitu. Tetap suami ya suami. Tapi ya suami jangan mentang-mentang istri taat disuruhi terus. Sampean kawin sama aku, kawin sama pembantu tah gitu. Kalau saya jadi istrinya kalau terus keluarkan dalil. Istri itu kalau minta pembantu, suami wajib nyarikan. Wajib. Masa aku enggak kuat nangani pekerjaan di rumah ini. Aku butuh pembantu 3. 1 bagian nyuci, 1 bagian masak, 1 bagian ngurus anak. Ngeluh sampean gitu loh ya. Makanya kita ya tetap harus timbang rasa tepos liro ya.
Harus saling bisa memahami, saling bisa mengerti. Aku ngajari Haris bendang kawin ini. Dah. Qasir amalaha, pendekkan angan-angan nafsu. Gini Pak, orang itu tidak bisa bahagia gara-gara nafsunya itu ketinggian angan-angan. Gitu. Orang itu punya masalah banyak dalam hidup, yo karena keinginannya kebanyakan. Gitu ya. Wong belum waktunya punya motor. Wis maksa kepingin punya motor. Akhirnya beli motor. Hitung-hitungan matematikanya jeblok. Akhirnya untuk makan bingung. Cicilan bingung. Cicilan bingung, pinjam pinjol. Kena pinjol tambah benjol semua. Gitu loh ya. Ini ruwet. Kalau sampai nyari akarnya di mana? Nggak bisa nahan keinginan. Angan-angannya terlalu tinggi. Ya, jangan. Rahmat Allah yang besar. Apabila orang yang tidak diberi harta yang banyak, tidak diberi angan-angan yang banyak, itu rahmat besar. Sehingga semua yang ada tampak indah, tampak nyaman. Kalau jenengan gajinya 3 juta, tidak pernah tahu hotel, ya tidak pernah ngerti anggur Red Globe, anggur Opoes, nggak pernah tahu. Nggak tahu makanan paling enak di sini, nggak tahu, nggak pernah ada pikiran wisata. So, alhamdulillah sampean. Alhamdulillah. Jadi sampean nggak disiksa oleh Allah dengan pikiran yang nggak pernah tercapai. Gitu ya. Jadi itu ketemu tempe itu nikmat. Kayaknya di dunia ini makanan ternikmat itu tempe. Memang nggak pernah baca berita. Kalau sampean kebanyakan baca berita itu ya ruwet gitu loh ya. Kalau sampean sudah tidak tertarik dengan makanan, ya sampean lihat. Saya ya banyak lihat makanan-makanan, tapi saya kan nggak begitu. Kalau masih tertarik jangan, nanti ngiler terus sampean ruwet gitu ya, susah. Ya, jadi kalau orang rizkinya 100.000, tapi angan-angannya 1 juta, kan berarti 900 itu masalah Pak. Gitu loh ya. Yang 900 itu masalah. Gitu loh ya. Dan orang itu begini hidupnya. Orang sekarang itu begitu, kebanyakan impian. Jadi kebanyakan angan-angan. Jadi dia mati dengan angan-angannya. Gitu loh ya. Nggak enak, nanti anak-anak kalau nggak begini. Gak usah begitu. Kita itu baru kuatnya begini ya sepeno. Gitu loh ya. Dulu saya lama anak saya itu nggak tak belikan sepeda itu. Aslinya saya nangis kalau ngelihat anak-anak kecil lain sudah naik sepeda, anak saya ngejar-ngejar itu. Ngejar-ngejar mau pinjam juga nggak berani, mau itu. Tapi saya tahu dia kepingin itu. Cuma tak latih biar dia belajar dari kecil, keinginan itu ndak harus semua segera dituruti. Ya, pelan-pelan, ndak boleh keliru, ndak boleh gegabah. Ya, harus hati-hati. Oh, ndak. Orang sekarang pokoknya bisa semua dipakaikan anak. Anting 5 ditaruh di telinga ini. Gede. Nusa. Mau jadi apa gitu loh ya. Pakaiannya paling mahal, tidak mau belikan anak di pasar Ciputat itu tidak mau. Harus di Uniqlo. Padahal Uniqlo itu loh, unik loh gitu loh. Aduh, korban branded itu seruat ya. Ruwet.
Serepot kalau sudah begitu itu udah repot. Kan nyiksa akhirnya Pak. Coba rezekinya segitu. Baju harus branded. Mau apa itu sepatu harus branded. Ya akhirnya kesiksa sendiri. Maksa-maksa ini nggak bisa. Terus utang sana. Ya wis ruwet kalau begitu. Ya wis bisanya ngontrak, wis ngontrak seadanya. Bisanya begitu ya begitu saja, tidak usah bingung nyari yang lain, dicukupkan. Sampai nggak usah. Saya dulu sama Pak Bahris gak ada ini. Saya pertama ngontrak di Jakarta sama Pak Bahris. Beliau sangat berjasa ke saya ini. Itu gaji pertama PNS itu 150 ribu. Tidak kuat bawa istri. Jadi istri saya tak suruh tinggal di mertua dulu. Sampai balik dulu ya. Sama mertua. Terus yang 100 saya transfer ke istri tiap bulan. Saya 50 ribu satu bulan. Untuk makan dan segala kebutuhan. Makannya 2 hari sekali. 2 hari sekali makan. Gitu loh ya. Ya begitu cara ngadepi kehidupan itu. Lah kalau sampean begitu berani enggak? Kalau sampean enggak makan itu harus 3 hari sekali. Ya mesti ruwet. Wong Gusti Allah belum ngasih rezeki segitu kok. Sampean sudah harus begitu. Enggak bisa harus begini. Yang mengatakan harus siapa? Ya sampean sendiri salah. Mestinya sampean bisa ngukur. Kan sudah tahu enggak boleh besar pasak daripada tiang. Lah terus kalau pasaknya kegedean, nah tiangnya kecil. Pasaknya terus dilebokne nanti. Gak boleh kayak begitu itu. Jangan punya harapan lebih. Qasir amalaha. Hayalan nafsu itu disederhanakan. Nggak usah. Aku kepingin refreshingnya itu ke Eropa. Wis sampean nulis di latar ku Eropa, sampean duduk udah wis toto Eropa. Nggak ruwet. Masya Allah. Saya kalau kepingin ke luar negeri kemana? Misalnya saya pingin tahu yang nggak pernah saya tahu. Misalnya Kirgistan. Woi opo sih? Wis tak cari di YouTube aja Kirgistan. Oh ngono dah. Ya wis cukup udah gitu ya. Wis cukup gitu loh. Nggak usah repot-repot. Ngepingin tahu puncak Himalaya itu kayak apa daripada ndaki ruwet. Ndaki ke Himalaya itu persiapannya yang pendaki yang ulung itu ndak cukup 6 bulan dan menghabiskan waktu bisa menghabiskan uang miliaran kalau benar-benar mau ndaki serius ke Himalaya. Lah daripada bingung begitu, mending nyari YouTube Himalaya tak lihat. Oh ngono tak. Ungkur ngono tok itu unggah-unggah gitu loh ya. Udah repot gitu loh ya. Nah kalau cuman rumah saya di Pasuruan terus ke Bromo ya gak apa-apa. Bromo kan dekat. Sampai mau ikut ya boleh. Nanti 1 hari kita atur terus kita ke Bromo ya gak apa-apa, deket kok ya. Kalau gitu gak masalah. Artinya itu terjangkau. Ya, kalau terjangkau ya boleh, gak apa-apa. Loh dulu para wali itu seneng jalan-jalan itu ya seneng. Kadang ya ke gunung melihat hebatnya Allah menciptakan semesta ini. Tidak apa-apa. Pak uang saya udah berlebih-lebih Pak. Sampai di bawah bantal, di kasur, di semua uang telecehan. Saya mau keliling dunia ya sampean keliling. Sampean memang sudah punya uang banyak ya nggak apa-apa. Tidak usah lihat YouTube sampean. Saya sudah tidak penting lihat YouTube. Pokoknya saya kepingin lihat Hawaii langsung ke Hawaii. Ya wis sampai ngalah-ngalahi para wali sampai. Ya gak apa-apa lihat makomnya. Kalau belum jangan ketinggian harapan, siksaan. Saya pernah ketemu makolahnya Iwan Fals. Iwan Fals juga punya makolah Pak. Mosok wali apa mosok kiai dok. Di dalam salah satu makolahnya Iwan Fals itu mengatakan begini, keinginan adalah sumber penderitaan. Gitu.
Tak pikir-pikir ini Iwan Fals pasti ngutip makolahnya Masyayikh Sufi. Yo, kalau sampean husnudzon Iwan Fals bisa menemukan kalimat itu sendiri dalam kedalaman spiritualnya, ya monggo. Tapi kok saya kayaknya itu makolahnya Sufi itu. Kayak Dani sing dengan namamu aku muter-muter gitu kan. Ya, itu kan hadis. Itu hadis qudsi. Tapi betul bahwa angan-angan itu penjara. Nah, kalau orang sudah tidak punya angan-angan, selesai. Ya, kalau orang tidak punya angan-angan, sampean sekarang bikin makanan yang belum keturutan apa? Tidak ada. Terus mau susah apa dia? Ketemu makanan apa? Yo enak. Oh, tidak punya harap. Ya saya enak. Sampean kepingin hidup itu sebenarnya kayak apa? Pokoknya yang Gusti Allah ridho. Ya saya enak pak gitu itu. Tapi kalau orang, aku gak cocok rumah kayak gini nih. Ini mestinya begini. Setiap hari sampean masuk rumah sampean itu pikiran. Aku pengen ngerubah ini. Ruwet dewe. Paling hebat siksaan Allah itu kalau sampai orang tidak diberi nikmat dengan apa yang dihadapannya karena disandra oleh kenikmatan yang ada di dalam pikirannya yang tidak bisa dia jangkau. Itu azab. Azab itu. Sampean pingin di depan kita ibu masak opor ayam. Tapi batin jenengan kepingin ngomong makan sabuci. Opo laris terserah namanya. Opo subahi. Sampean kepingin makanan Cina, apa makanan Jepang. Pak, opor ayam itu sudah tidak ketemu rasanya itu kalau dimakan itu. Itu loh ya. Terus kita kesandra oleh keinginan makan yang enak. Itu masalah. Hati-hati itu siksa. Kadang pikiran kita mau ke bawah begitu, marahi. Kamu ini tidak tahu tata krama. Tidak usah mikir begitu. Ini yang ada, opor yang di depan, ini yang diridai Allah, ini rizkimu yang terbaik. Nikmati ini. Harus dibegitukan nafsu itu. Kalau enggak, wah enggak pernah ada nikmat pak. Saya kalau ngelihat anak-anak itu mau makan, buka dulu terus diintip doang. Terus ditutup. Oh kurang ajar Arai. Gitu loh ya. Kurang ajar Arai. Gitu loh ya. Asli kurang ajar pak. Gitu ya. Sudah kesiksa oleh hasrat keinginan, tidak bisa syukur dengan keadaan, tidak bisa menghargai pekerjaan orang tua, dosanya akeh iku. Ya, dosanya banyak begitu itu. Hati-hati ya, kalau sudah buka, jangan sampai ditutup pergi. Kalau saya lihat, dosamu akeh. Betul loh ya. Ya wis tanya istri saya, kalau nggak percaya. Saya kalau misalnya saya buka, pasti saya duduk. Bawa posisi kalau lapangan. Lapangan. Dulu guru saya Kiai Hamid dalam begini nih, Romoya Hamid Pasuruan. Romoya Hamid itu, tapi saya sih tidak bisa niru ya Hamid. Ya Hamid tidak pernah ngambil yang di luar di depannya, tidak bisa. Cukup yang di depannya yang dimakan. Meja panjang, oh Kiai pak, Kiai mana ada makanannya tidak banyak. Ya, kecuali kalau kiai kecil, kalau kiai besar pasti banyak. Kiai besar pasti kaya. Makanan macam-macam. Pas yang di depan Yai Hamid itu roti kering. Di Pasuruan ada jenis roti kering itu, roti yang dikeringkan. Udah Yai makan itu terus roti kering. Lah Bu Nyai mirsani. Oh berarti bojoku gitu ya, ini roti kering ya. Makanan yang lain gak disentuh. Akhirnya besok gak ada makanan lain, cuma roti kering. Lama-lama ya Hamid terus ngomong gini, aku iki yo seneng roti kering, tapi yo ojo bentino roti kering. Nah itu saya gak kuat niru ya Hamid. Kalau saya ngomong apa adanya. Kalau saya seneng ya saya ngomong seneng. Saya gak seneng, gak seneng. Dari awal saya sudah bilang, seneng, gak seneng. Supaya gak
keliru roti kering terus itu gitu ya, roti kering itu. Tapi ya ada dimakan, yang ada dimakan ya. Belajar niru Rasulullah. Kalau memang nggak seneng ya nggak usah dimakan. Ya. Tapi saya juga nggak bisa seperti Rasulullah. Nggak seneng ya diem saja, cuma nggak dimakan. Gitu. Saya nggak bisa begitu. Apalagi kayak ustadz-ustadz yang sudah di atas Rasulullah. Kalau makanan itu meskipun rasanya ndak enak, tetap kita kalau di depan istri itu harus merasa enak. Oh sampean keren itu, hebat sampean itu. Aku nggak sanggup gitu. Wong wis keasinan sampean pura-pura enak. Akhirnya bojone ngomong berarti standarnya Mas ini gini, asin terus kapok mau kapan kan. Ayo darah tinggi kapok kamu. Ayo terus nih. Ya saya gak wis mau aku. Gitu loh ya. Kalau saya yang seadanya kalau memang keasinan saya bilang asin banget ya. Tapi tetap tidak niat merendahkan pekerjaan istri. Nggak, di dalam hati yang penting ditata. Ya, di dalam hati yang penting ditata sehingga istri tidak kecewa dengan itu. Daripada alhamdulillah nikmat sekali sampean sok-sokan kasih gitu terus remek. Ya masih sama-sama belajar, istrinya belajar masak, suaminya belajar makan gitu. Ya, jadi ya harus ngerti ya. Belajar menyederhanakan harapan-harapan keinginan. Aduh, ini memang repot saya. Tapi begini, pada hal-hal yang sifatnya positif, monggo silahkan. Karena kalau ini diberhentikan di sini bahaya juga ini manajemen modern tidak jalan. Itu loh ya. Nanti dalilnya pakai ayat lain. Di ayat lain di surat Al-Hasyr ya. A'udzu minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Nah itu dasar ilmu perencanaan. Orang-orang yang bertakwa, takwalah kamu kepada Allah, hendaklah kamu bisa menjadikan sebagai referensi hari kemarin masa lalumu untuk masa depanmu. Walaupun ini nanti kalau dilihat di tafsir adalah untuk akhirat. Ya bagus itu kalau sampai ke akhirat. Tapi ini bisa dijadikan manajemen. Ya, maksudnya begini, kalau kita memegang organisasi, institusi, terus sampai enggak punya harapan, enggak punya idealisme, yo enggak bisa. Kalau kita mau membuat lembaga yang bagus, sampean harus bisa mengabstraksi kemampuan futuristik sampean harus jalan. 20 tahun ke depan Ciputat ini seperti apa? 20 tahun ke depan kebutuhan orang terhadap kehidupan itu apa? Kemudian kalau bisa mengabstraksi itu turunkan menjadi 10 tahun. Berarti 10 tahun harus sudah begini. Terus turunkan menjadi 5 tahun. Sudah jadi rencana strategis itu. 5 tahun berarti harus sudah begini lembaga saya. Terus kalau 5 tahun berarti per tahun saya harus begini, harus begini. Nah, itu rencana operasional. Berarti tahun ini, tahun ini, tahun ini. Lah itu semuanya ini bukan termasuk yang qasir maksud saya. Itu beda. Itu persoalan yang memang mungkin begini ya. Batasan angan-angan yang dilarang sama angan-angan yang dibolehkan. Kalau dalam istilah psikologi itu ada fantasi, ada imajinasi. Ya, fantasi itu yang tidak boleh. Cirinya angan-angan yang tidak mungkin bisa dijangkau itu fantasi. Kalau aku bisa terbang ke bulan, sampean kalau umur 5 tahun tidak apa-apa ngomong gitu. Tapi kalau sudah tua, seandainya aku aneh-aneh, gak usah, gitu ya, fantasi. Pikiran-pikiran yang tidak mungkin kita menjangkau, tidak usah. Ya. Itu yang dipatahkan. Kemudian pikiran-pikiran yang memang memungkinkan untuk bisa membuat lembaga menjadi maju, harus. Saya melihat itu pada Rasulullah. Misalnya Rasul mengatakan Konstantinopel akan jatuh ke tangan umat Islam. Persia akan jatuh ke tangan umat Islam. Pak itu
kalau itu dianggap sebagai goals, tujuan perjuangan, Rasul meletakkannya, wah itu jauh banget Pak. Islam masih dalam keadaan kelaparan, masih dalam penindasan hebat dari orang kafir Quraisy, dalam ancaman yang serius, kok sudah membuat target menguasai Persia, target menguasai Konstantinopel. Itu gila Pak. Itu gila itu. Kalau orang membuat perencanaan itu bisa ngomong, ini tidak reachable. Tidak reachable. Namanya visi itu harus reachable, harus bisa dijangkau. Tidak begitu, tapi itu Rasul mau menunjukkan semangat. Apa itu terus bukan angan-angan? Bukan. Kan Gusti Allah sudah ngasih isyarat. Itu bukan angan-angan, itu akan terjadi. Apa artinya? Sesuatu yang mungkin terjadi itu tidak angan-angan. Tapi yang tidak mungkin terjadi itu angan-angan. Yang itu dipatahkan. Nah, yang terjadi itu harus membawa manfaat. Ya, itu boleh. Nanti semua angan-angan dipatahkan, ruwet. Hidupnya terus tidak punya arah, tidak punya cita-cita. Orang tidak punya cita-cita, tidak semangat kerjanya. Ya, orang kalau tidak punya cita-cita terus, kan kepingin apa? Tidak kepingin apa-apa. Kepingin ke depan, tidak. Ya sekarang meneng tok. Gitu loh ya, tidak punya kreativitas, tidak punya pekerjaan, tidak punya apa-apa, tidak punya sesuatu yang digarap, itu bahaya juga. Jadi sama bahayanya orang kebanyakan yang tidak terarah bahaya, orang yang tidak memiliki keinginan apapun itu akhirnya tidak punya harapan apapun sehingga jadi pemalas, sehingga tidak punya aktivitas apapun, itu bahaya. Nah, ini bahaya, makanya qasir amalaha itu harus dijelaskan detail supaya tidak berdampak negatif. Qasir amalaha, alasan qasir amalaha terus tidak punya harapan. Ya, berkeluarga harus punya harapan. Saya kepingin mencetak anak-anak saya jadi orang-orang yang istimewa di sisi Allah. Harus ada. Ya, ndak wis sak kena-kena gua sak kena-kena Waqat ata'atka qasir amalaha, pendekkan angan-angan nafsu. Waqat ata'atka, maka nafsu bakal taat kepadamu. Ila ma turidu minha, terhadap apa-apa yang kamu menginginkan dari nafsu itu. Nafsu itu kalau sudah dididik, nanti nafsu akhirnya nurut. Aidha bimau'idatir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nasihati nafsumu itu dengan nasihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa qauluhu, yaitu sabdanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza asbahta fala tuhaddits nafsaka bil masa, wa idza amsayta fala tuhaddits nafsaka bis sabah. Fa innaka la tadri masmuka ghadan." Ketika datang pagi hari, jangan kamu ngomong nafsumu tentang sore hari. Jangan berangan-angan tentang sore hari. Wa idza amsaita, dan apabila sore hari, fala tuhaddits nafsaka bis-sabah, juga jangan ngomong ke nafsumu tentang pagi hari. Fa innaka, karena sesungguhnya kamu la tadri, kamu tidak ngerti, masmuka ghadan, namamu besok apa, si orang apa mayit, itu loh ya, kamu tidak tahu, kamu si bernama orang apa bernama mayit, kok berani-berani mimpi esok hari. Ini yang membuat para sufi yang ekstrim memang tidak pernah mikir apa-apa lagi Pak. Saya tidak apa-apa jenengan ngamalkan hadis ini kalau sudah makomnya tajrid ya. Tapi kalau tidak tajrid kayaknya saya masih nimbang-nimbang untuk tetap tadi ya. Kalau hadis ini kalau diartikan apa adanya, benar-benar jenengan tidak bisa mikir apa-apa. Bahkan mikir nanti sore itu lo tidak boleh.
Nggak usah mikir nanti sore. Yang penting pagi ini ya wis pagi ini. Sore wis urusan sore. Gitu ya. Kalau sore, kalau malam, ya wis biar malam. Nggak usah mikir besok makan apa. Nggak usah mikir gitu itu. Ya besok urusan besok. Kalau jenengan sanggup hebat. Sayyidina Ali sanggup Pak. Sayyidina Ali sanggup. Sayyidina Ali itu pernah diuji oleh Rasulullah. Satu kali Rasulullah ngajak Abu Bakar, ngajak Umar sama Utsman terus ke rumah Sayyidina Ali. Terus Rasul bilang, Ali nanti kita mau makan siang di rumahmu ya. Namanya mertua ngomong begitu, siap. Begitu Rasulullah pergi semuanya, bingung Sayyidina Ali sama Fatimah. Di rumahnya sepeser pun tidak ada uang. Ya, jangankan untuk ngasih makan orang, makan sendiri aja nggak ada. Wah, akhirnya Sayyidina Ali ke pasar nyoba nyari kerjaan yang bisa menghasilkan uang. Rupanya Rasulullah sudah berbagi tugas. Bagian gandum rotinya siapa, yang bagian dagingnya siapa. Jadi ini mertua yang baik. Ya. Ngajak makan tapi udah nyukupi gitu loh ya. Udah gitu. Begitu Sayyidina Ali balik, puing. Sayyidina Ali tidak tahu apa-apa ya, akhirnya karung itu diisi pasir biar kelihatan ada yang di bawah. Ya. Ada di bawah. Begitu Sayyidina Ali ditanya Fatimah, apa yang kamu bawa? Nggak bisa jawab. Ya. Ditaruh lari Sayyidina Ali. Dibuka, kalau di kitab katanya itu emas. Ya. Ada yang menyebut itu makanan. Begitu Sayyidina Ali diberitahu, ini makanan, bener makanan. Bingung juga, tadi pasir. Gitu. Akhirnya terus kata Sayyidina Ali, begitu sudah datang semua makanan dari Abu Bakar, Umar, semuanya itu. Tidak ada sedikit pun yang disimpan. Dia panggil semua tetangga, diajak makan semuanya sampai habis. Urusan nanti sore, tidak ada yang dimakan, urusan nanti sore. Pak, ini tidak kuat Pak, ini kelas wali top. Jadi kan kalau mau praktek hidup begini, wah, gaji dapat langsung habis Pak. Besok, wah gak kuat itu. Ya. Insya Allah gak ada yang kuat di sini. Yang kuat paling istri, kuat istri. Wis hari ini uang tak habisin semua. Urusan sore. Iya urusan bojone. Ya enak lagi itu. Berarti yang bisa praktek hadis ini cuma istri, suami nggak bisa. Pokoknya dikasih uang pagi, habiskan. Ditanya, kok ngamalkan hadis Rasul? Yang penting pagi-pagi, sore-sore. Ya nggak gitu juga maksudnya, ya. Hati-hati. Ini benar-benar sudah kelas tinggi kalau orang sampai bisa pagi tidak mikir sore tidak mikir pagi itu, wah kelas tinggi Pak. Kelas tinggi itu kelasnya benar khawasul khawas. Nah kita paling banter, tidak mikir yang tadi, tidak mikir yang tidak terjangkau, tidak mikir yang tidak ada manfaatnya. Pada sesuatu yang terjangkau dan bermanfaat, kita masih silakan mikir. Tapi kalau panjenengan sudah kebuka hijab, sudah ma'rifatullah, ngerti apa yang akan terjadi sore hari besok, ya wis usah mikir Pak kalau gitu. Ya, ada waktunya orang itu memang benar-benar sudah tidak mikir. Tapi karena ini orang khawas yang tanpa diajari juga sudah ngerti, saya tidak perlu bahas. Tapi yang perlu bahas itu yang model kita, yang harus menghindari pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat. Ya, Anta asfaqu alaiha. Kamu adalah orang yang paling sayang kepada nafsumu. Min ghairika, dibanding selain kamu. Wa qad dhayya'taha, tapi kamu telah menterlantarkan nafsumu. Fa kaifa yusfiqu alaiha ghairuka? Bagaimana mungkin kamu berharap ada orang lain yang sayang kepada nafsumu? Wa yahfadhuha, dan mau menjaga nafsumu, ya gak mungkin. Kamu aja yang paling sayang menelantarkan.
quwwatu amalika wa hirsuka hamalaka ala tadyi'iha. Kekuatan angan-anganmu, kekuatan nalarmu, kekuatan pikiranmu, kekuatan angan-anganmu, imajinasimu, dan kerakusanmu, keduanya telah membawa pada penerlantaran nafsu itu. Ijhad fi taksiril amal. Berjuanglah kamu untuk memendekkan angan-angan. Jangan berangan-angan panjang dalam hal duniawi. Wa taqlilil khirs, dan menyedikitkan kerakusan terhadap duniawi. Wa dzakir al-mautah, dan ingatlah kematian. Wa muraqabatal haqqi, dan kedekatan dengan Allah Ta'ala. Muraqabah, usaha mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Wa tudawi bi anfasis siddiqin. Berobatlah kamu dengan nafas-nafasnya orang siddiqin. Wa kalimatihim, dan kalimat-kalimat orang siddiqin. Kalau bisa ketemu orang yang khawas, maka minta tolonglah untuk dia mau mendoakan. Itu yang dimaksud kita berobat dengan nafas-nafas beliau. Kalau tidak ada, bikalimatihim, dengan ucapan-ucapan beliau. Wa dzikris sofi, dan dengan zikir sofi yang jernih, zikir yang benar-benar tulus kepada Allah, minat takadduri, dari kotoran-kotoran yang mengotori zikir, fil laili, baik pada waktu malam, wan nahari, dan waktu siang. Kullaha, katakan kepada nafsu, laki ma kasabti wa alaiki ma iktasabti. Hei nafsu, kamu itu bakal dapat apa-apa yang kamu perbuat, dan kamu bakal mendapat siksa dari apa-apa yang kamu perbuat. Maka kamu harus mau taat, karena kamu bakal mendapatkan pahala surga dari ketaatanmu. Kamu harus berani meninggalkan yang haram, agar kamu besok di akhirat tidak dapat siksanya Allah. Katakan begitu ke nafsu, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya. Laki ma kasabti wa alaiki ma iktasabti. Ahib ma ya'malu ma'aka. Suwejek nih menyatukan. Begini, nyuwejek nih itu jangan ada niatan lain di dalam amal kita itu. Satu, niat karena Allah, itu namanya nyuwejek nih. Nyuwejek nih itu menyatukan, malah dari banyak jadi satu, itu malah keliru. Justru membuang yang selain Allah. Nyuwejek ini tidak ada bahasa Indonesianya ya. Nyuwejek ini sira. Apa nyuwejek ini? Jangan ada niatan lain kecuali Allah. Ma ya'malu ma'aka, apa-apa yang kamu lakukan beserta kamu. Wala yu'tika min amalihi syai'an, tidak ada yang memberi kepadamu dari amal sesuatu. Wala budda minal amali, dan tidak bisa tidak dari amal wal mujahadah dan mujahadah. Tidak bisa tidak, kita itu harus punya amal ibadah, punya mujahadah. Sadiquka man nahaka, temanmu yang sebenarnya adalah orang yang menyegah kamu, menyegah nafsumu, maksudnya tidak nuruti nafsu terus. Aduwuka man aghwaka, sedangkan musuhmu adalah orang yang selalu mengajak sia-sia dalam kehidupan. Jalan-jalan yuk, jalan-jalan sia-sia. Ya jalan-jalan kesehatan, ya enggak sia-sia kalau itu. Ini aroka indal khalqi, aku ngelihat kamu itu di sisi makhluk, la indal khaliq, bukan di sisi Allah Azza wa Jalla.
tuaddi haqqan nafsi, kamu itu cuma menunaikan hak-hak nafsu, wal khalqi dan hak-hak makhluk. Kehidupanmu cuma memenuhi urusannya makhluk tok. Wa tasqutu haqqal haqqi, tapi kamu gugurno hak-hak pangeran azza wa jalla. Sibuk ngurusi orang-orang sampai sholatnya keteteran, sholat sunnah nggak pernah, wiritan blas. Ya haknya Allah dibuang-buang karena alasan haknya makhluk. Tashkuru ghairahu, kamu syukur kepada selain Allah ala ni'amihi, atas nikmatnya Allah. Padahal nikmatnya dari Allah, terima kasihnya ke orang tok, tidak pernah terima kasih ke Allah. Man a'taka ma anta fihi minan ni'ami ghairuhu, siapa yang ngasih kamu makan itu, siapa yang ngasih kamu rizki itu, kata Syekh Abdul Qadir. Siapa yang membuat kamu berada di dalam kenikmatan itu selain Allah? Siapa? Hatta tashkurahu wa ta'budahu, sehingga kamu bisa mensyukurinya dan menyembahnya. In kunta ta'lamu anna ma indaka minan ni'ami minal haqqi azza wa jalla, seandainya kamu mengetahui bahwa semua nikmat yang kamu sedang berada di dalamnya itu dari Allah al-haq, fa aina syakarahu, mau kemana kamu syukur? Kalau kamu ngerti bahwa peredaran darah di tubuhmu yang ngatur Allah, pinternya otakmu itu yang ngasih Allah, kamu dihindarkan dari penyakit itu yang jagain malaikatnya Allah, didatangkan rizki untuk kamu itu yang ngasih Allah, kamu bisa merasakan nikmatnya makanan itu dari Allah, orang percaya ke kamu itu juga karena dari Allah, kamu diberi reputasi dan ketinggian itu karena Allah. Terus kalau kamu sudah tahu semuanya dari Allah, kamu mau syukur ke siapa kalau tidak ke Gusti Allah itu? Goblok. Masya Allah. Saya pernah baca hadis qudsi, lupa saya, tapi Gusti Allah itu, saya membaca hadis qudsi itu sampai nangis ya. Gusti Allah itu sampai bilang gini, kamu itu kalau bahasa kita ya, kamu itu kocek kebangetan gitu loh ya. Kamu maksiat kepadaku tapi dengan rizkiku. Coba. Sampean ngelawan orang tua dengan semua perlengkapan dan rizki orang tua. Kan kurang ajar nemen lah. Kalau sampean ngelawan orang tua, jangan make rizkinya orang tua. Rizkimu sendiri baru ngelawan. Itu jelek. Itu jelek. Enggak. Orang berani melawan Gusti Allah, maksiat kepada Gusti Allah dengan tubuh yang dibuat oleh Allah, dengan napas yang diberi Gusti Allah, dengan rizki yang didatangkan dari Allah, terus dia pakai untuk ngelawan Gusti Allah. Gobloknya goblok ya itu sudah. Ya. Wah, memang benar ya. Sampean kalau tidak usah jadi Gusti Allah, gak mungkin kan. Sampean bisa berempati ndak dengan hadis ini? Nangis sampean. Kocok-kocok nemen nih orang-orang itu ke Gusti Allah ya. Ya. Kok sampai wong sudah diberi macam-macam kok saya tidak bisa taat. Itu yang membuat saya ketika saya ngelihat satu hari di televisi itu, saya lupa apa Christina Aguilera atau siapa itu. Nyanyi bajunya teng pecotot gitu ya. Nangis saya. Nangis. Saya nangis bukan terus apa, enggak. Saya nangis tuh, ya Allah. Gusti Allah wis ndadekno awakmu api-api. Mesti ini ben ditutupi aurate, kok malah diedel-edel, ndak diregani. Ya Allah, ya. Kalau orang tahu gimana nelangsanya
orang tua yang sudah secara serius menyiapkan segala sesuatu kemudian diabaikan dan dilecehkan dan tidak dihargai. Bagaimana Allah? Bagaimana orang begitu beraninya melancangi Allah dengan maksiat dan segala keburukan. Ya Allah. Ya. Wa in kunta ta'lamu annahu khalaqaka. Jika kamu benar-benar mengetahui bahwasanya Dia Allah yang menciptakan kamu, fa inna abadtahu. Terus mau kemana kamu menyembah? Fa inna ibadatahu. Fa aina ibadatuhu. Mau kemana ibadahmu kemana? Kalau kamu sudah tahu yang menciptakan kamu Gusti Allah, kamu menyembah siapa? Tidak menyembah Gusti Allah. Fi imtithali awamirihi wa intihai an-nawahihi, di dalam menunaikan perintah-perintahnya Allah dan meninggalkan larangan-larangannya Allah. Wasabri ala balaihi, dan sabar atas ujian yang diberikan Allah. Jahid nafsaka, perangilah nafsumu, didiklah nafsumu, hatta tahtadiyah, sampai kamu mendapatkan petunjuk. Qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad, bermujahadah, melawan nafsunya di jalan kami, kata Allah, lanahdiyannahum, pasti kami akan menunjukkan, memberi petunjuk pada mereka, subulana, jalan menuju kepada kami Allah. Allah menggunakan dhamir nah, ya. Gara-gara jenengan itu kepingin serius hidup bener ketemu jalannya Gusti Allah, akhirnya jenengan ketemu torekot. Banyak orang Islam tapi tidak bisa ketemu torekot. Akhirnya ketemu jalannya para wali itu yang mana? Jalannya para kekasih Allah itu yang mana? Banyak orang yang tidak bisa ketemu. Loh, torekot ternyata banyak torekot yang sanatnya nggak sambung. Sampean bisa ketemu torekot yang sanadnya sambung, itu rahmat lagi. Sampean ketemu torekot yang tidak artifisial, yang benar-benar substantif, itu rahmat lagi. Ini semuanya berawal dari bagusnya batin panjenengan, niat kepingin mendekatkan diri kepada Allah, yang membuat Allah akhirnya nuntun. Nah terus jenengan mau berusaha. Ya puasa sunnah ya dijalanin, waktunya zikir ya zikiran. Ada perjuangan, qiyamul lail ya sudah dicoba istiqomah. Ketika itu dijalankan, tambah buka jalan ke Allah itu, buka. Tambah ketemu orang-orang yang memang lurus di jalan Allah. Ketemu sendiri. Sehingga tidak perlu sampean itu menyesali, aku yo tidak punya guru kayak Abu Yatim Yati gitu loh, ketemu Mbak Dalhar. Kalau kayak Abu Yatim Yati terus gurunya Mbak Dalhar, kan enak, cepet usulnya, ndak usah kakek cangkem. Loh ya, kebanyakan mulut sampean itu, ndak usah begitu. Kata Mbak Siti gitu, guru batin yang siap nunggu orang yang serius di jalan Allah itu banyak. Tapi murid hakiki yang siap tulus benar-benar menuju ke Allah itu langka. Para wali itu susah nyari kader. Sedangkan orang-orang awam bingung nyari kiai khos. Ya goblokmu gitu loh ya. Apa dikira Nabi Khidir dan pasukannya ndak setiap hari lalu lalang ngeceki siapa yang sudah layak diangkat, siapa yang belum layak diangkat. Apa Nabi Ilyas ndak pernah keliling? Apa para wali sampean anggap turu kabeh, ndak tahu bagaimana perkembangan batin umat Islam? Wes keliru sampean. Gitu loh. Apa Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu ndak mirsani mana umatnya yang layak diangkat, mana yang enggak? Apa si Abdul Qadir itu ndak melihat? Oh salah sampean. Gitu loh, salah sampean. Jangan kayak orang materialis saja hidup hanya ngerti yang di dohir. Enggak. Dunia batin itu bergerak, ya. Dunia perwalian itu tetap berproses.
tetap berproses. Sampai jalan yang benar, yang S2, ndak usah nyari apa-apa. Belajar setulus-tulusnya karena Allah, bukan karena apa-apa. Datang ke sini ya bareng-bareng menuju ke Allah, bukan karena saya, bukan karena siapa-siapa. Nanti kalau jenengan karena yang lain itu kelihatan. Giliran yang didatangkan kiai semi artis, langsung datang. Yes, sampean semi kalau begitu. Itu dulu. Saya kira ini ngaji Sabtu saya tidak bisa panjang-panjang, ini ada ini mau saya ngapunten ini ya mahasiswa ya, saya santri-santri ya. Ustadz Fatah ini ada udur, terus saya udah janji ke Ustadz Fatah nanti saya yang ganti. Terus saya baru tahu, kata istri saya, loh, sampai harus ngantalkan Elbir ngambil seragam di pondok. Wah iya. Wes nanti belajar ya sama teman-teman itu yang pinter ya. Saya pamit dulu. Tapi ada makan hari ini, ada makan. Nanti sebelum diumumkan hari setelah umumin. Ya. Besok malam kita manakib ya. Besok malam kita manakiban. Ya. Manakiban monggo hadir datang ya, kita manakiban pada isya ya, salat isya bersama di sini. Dan mudah-mudahan ini teman-teman santri sudah biasa ya kalau malam manakib berarti hataman ya, sore hataman ya, selalu hataman. Baik, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Ngapunten sangat kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.